Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Najwa dengan NIM 2510111220006 dari Universitas Lambung Mangkurat. Di video kali ini saya akan menjelaskan peta konsep fonemik yang berdasarkan peta konsep yang sudah saya buat. Jadi, dalam peta konsep tersebut dapat diperjelas kembali bahwa fonemik adalah bagian dari fonologi yang mempelajari bunyi bahasa sebagai pembeda makna. Artinya, bunyi sekecil apapun bisa membuat arti kata jadi berbeda. Dalam peta konsep tersebut, fonem dibagi menjadi dua, yaitu fonem segmental dan suprasegmental atau non-segmental. Fonem segmental ini adalah bunyi yang bisa kita dengar secara langsung seperti vokal dan konsonan. Sedangkan fonem suprasegmental adalah unsur tambahan dalam pengucapan seperti intonasi, tekanan, panjangnya bunyi. Nah, dari ketiga itu, walaupun tidak berupa huruf, bagian tersebut tetap berpengaruh terhadap makna dan cara memahami dalam suatu kalimat. Nah, yang pertama kita bahas satu-satu, yaitu ada fonem dan distribusi. Dalam peta konsep yang sudah saya tampilkan, bagian tersebut membahas posisi fonem dalam kata. Fonem bisa muncul di awal, di tengah, maupun di akhir. Kemudian di situ ada fonem vokal, artinya semua vokal seperti a, i, u, e, o pada contoh ambil, tani, karet, dan lainnya bisa muncul di semua posisi. Jadi disebut distribusi lengkap. Kemudian ada fonem diftong, yaitu gabungan dua vokal dalam satu bunyi. Contohnya, au bisa di awal dan di akhir, ai, oi, hanya di akhir. Contohnya, aula, pantai, amboy, dan survei. Kemudian ada fonem konsonan. Konsonan ini punya distribusi yang berbeda-beda. Ada yang bisa di semua posisi, ada yang terbatas. Contohnya pada bunyi B di akhir bisa berubah jadi P. Itu disebut arkifonem karena bunyi kehilangan perbedaan. Kemudian ada gugus konsonan. Dalam peta konsep juga ada gugus konsonan, yaitu dua atau lebih konsonan dalam satu kata. Contohnya kata PR di pribadi, TR di tragedi, DY di madya. Kemudian membahas tentang alofon dan distribusinya. Alofon adalah variasi dari satu fonem. Artinya, satu bunyi diucapkan berbeda, tapi maknanya tetap sama. Distribusi alofon adalah lingkungan atau posisi yang munculnya alofon dalam suatu kata. Distribusi alofon dibagi menjadi dua jenis, yaitu distribusi komplementer yang muncul di tempat berbeda. Contohnya, toko dan belok. Seperti contoh ini, bunyi O dan O pecah merupakan alofon yang distribusinya ditentukan oleh jenis suku kata yang terbuka dan yang tertutup. Kemudian ada distribusi bebas. Ini bisa ditukar tanpa mengubah arti. Contohnya ini meja dan meja. Pada kata tersebut dapat diucapkan tanpa menimbulkan perbedaan maknanya. Kemudian ada gugus fonem dan deretan fonem. Nah, pada itu bisa dibedakan menjadi gugus fonem dalam satu suku kata, deret fonem pada beda suku kata atau bebas. Contohnya, jika pada gugus itu santai, jika pada deret itu daun. Kemudian pada vokal, gugus itu contohnya diftong, ai, au, dan lainnya. Kemudian deret itu dua vokal terpisah pada contoh kata saat, kait, kue, dan lainnya. Nah, pada konsonan, gugus itu klaster Dracula, inflasi, kemudian deret konsonan beda suku kata, BD sabda, MP simpan, dan lainnya. Nah, kemudian membahas selanjutnya perubahan bunyi atau pembagian bunyi. Perubahan bunyi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada koartikulasi, yaitu bunyi saling mempengaruhi saat diucapkan. Contoh katanya, pada labialisasi di kata tujuan, kemudian palatalisasi pada kata piara, kemudian retroflekasi pada kata kertas, ada getaran di R, kemudian velarisasi pada makhluk,
Kemudian ada faringalisasi pada huruf Arab so, do, to pada kata zolim. Kemudian ada glotalisasi pada kata taat, kuat. Kemudian ada pada pengaruh lingkungan, yaitu ada dua, asimilasi. Asimilasi sendiri terbagi menjadi dua lagi, yaitu ada progresif, pengaruh dari depan, stasiun, kemudian regresif, pengaruh dari belakang, pada kata pantun. Huruf N-nya kena langit-langit atau disebut altikodental. Kemudian ada disimilasi, yaitu bunyi jadi berbeda, dari kata berajar menjadi belajar. Kemudian ada akibat distribusi. Ini meliputi aspirasi, yaitu pengucapan suatu bunyi yang disertai dengan hembusan keluarnya udara dengan keras, sehingga terdengar bunyi huruf H dari bahasa Inggris, contohnya fish. Kemudian pelepasan pengucapan hambatan bunyi letup tanpa hambatan, lalu serentak bunyi. Berikutnya diucapkan pada kata tatap, tempat, ya. Kemudian ada harmonisasi vokal, ialah proses penyamaan silabel pertama terbuka dengan silabel kedua tertutup. Contohnya, bebek lebih tinggi beda dengan bebek lebih rendah. Kemudian ada netralisasi, yaitu hilangnya kontras antara dua buah fonem yang berbeda. Contohnya pada bunyi P dan B pada kata jawab. Kemudian akibat proses morfologi karena imbuhan, bunyi bisa berubah. Contohnya pada pemunculan fonem me dan bina menjadi membina, kemudian pelepasan fonem anak dan da menjadi ananda, kemudian ada peluluhan fonem kata mensikat jadi menyikat, kemudian ada pergeseran fonem kata makan an menjadi makanan, kemudian ada perubahan fonem pada kata belajar menjadi belajar. Kemudian ada akibat perkembangan sejarah, itu ada kontraksi atau penyingkatan. Yang pertama ada aferesis, adalah proses penghilangan satu fonem atau lebih pada awal kata. Contohnya tetapi menjadi tapi, embus jadi embus, hutang menjadi utang. Kemudian ada apokop, adalah proses penghilangan satu fonem atau lebih pada akhir kata. Contohnya pelangit menjadi pelangi, pulau menjadi pulau. Kemudian ada sinkop, adalah proses penghilangan sebuah fonem atau lebih pada tengah kata. Contohnya baru menjadi baru, saya menjadi saya, dan lainnya. Kemudian yang terakhir ada metatesis, adalah perubahan urutan bunyi pada kata. Contohnya pada jalur menjadi lajur, kelikir menjadi kerikil, dan lainnya. Serta ada diftongisasi, adalah proses perubahan vokal tunggal menjadi vokal rangkap secara berurutan. Contohnya, anggota menjadi anggota, teladan menjadi teladan. Kemudian ada monofotongisasi, yaitu proses perubahan dua buah vokal atau gugus vokal menjadi sebuah vokal akibat dari ingin memudahkan ucapan. Contohnya, ramai diucapkan menjadi rame, satai diucapkan menjadi sate, dan lainnya. Kemudian ada anaftiksis, adalah proses penambahan bunyi vokal di antara dua konsonan dalam sebuah kata atau penambahan sebuah konsonan pada sebuah kata tertentu. Ini menjadi beberapa bagian lagi nih. Yang pertama ada protesis, adalah proses penambahan bunyi pada awal kata. Contohnya mas menjadi emas, empu jadi empu, kemudian tik menjadi ketik. Yang kedua ada epentesis, adalah proses penambahan bunyi pada tengah kata. Contohnya kapak menjadi kampak. Kemudian yang ketiga ada paragop, adalah proses penambahan bunyi pada akhir kata. Contohnya ina menjadi inang, adi menjadi adik. Nah, itulah penjelasan dari peta konsep yang sudah saya buat. Bisa disimpulkan bahwa fonemik membantu kita memahami bagaimana bunyi bahasa bekerja, bervariasi, dan berubah sehingga membentuk makna. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.